Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Frianto dari kelas F dengan NIM 12050514656 dengan mata kuliah dasar telekomunikasi. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai serat optik. Serat optik adalah sebuah teknologi dalam bidang telekomunikasi, di mana ia ingin mengirimkan datanya melalui perantara cahaya, dan cahaya tersebutlah yang akan mengantarkan data tersebut. Sebelum kita tahu cara merancangnya, kita pelajari dulu struktur dalam pembentukan fiber optik. Jadi, cahaya dalam mentransmisikan datanya, ia akan melalui inti dari fiber optik yang dinamakan core. Core fiber optik adalah inti komunikasi fiber optik. Kemudian core dalam fiber optik terbuat dari bahan kaca. Core memiliki diameter yang sangat tipis dan kecil. Karena diameternya sangat kecil dan terbuat dari kaca, lalu dilapisi atau dilindungi oleh beberapa pelindung agar datanya tidak pecah dan lancar di bawah-bawah. Besi pelindungnya di sini ada tube atau ribbon, kabel, subduct, dan ada duct. Plan bukanlah pelindung, melainkan rancangan atau suatu cara untuk meletakkan fiber optik. Tube atau ribbon adalah pelindung utama core, dimasukkan ke dalam tube atau ribbon. Di Indonesia kita menggunakan tube. Pada dasarnya di sini biasanya memakai pelindung ribbon adalah negara-negara yang maju seperti Paris, Jepang, dan lain-lain. Kemungkinan kerusakan di negara-negara tersebut sangat kecil. Beda seperti negara kita, penggunaannya tidak sangat efektif, dan juga tube ini lebih kuat dibandingkan dengan ribbon yang mudah putus. Jadi core dimasukkan ke dalam tube atau ribbon. Dalam satu tube ada satu atau lebih core, lebihnya bisa 6-12 core. Selanjutnya, pelapisnya ada kabel. Kabel adalah kumpulan dari beberapa tube, jadi sebuah kabel. Beberapa kabel ini dikumpulkan menjadi cube, bisa 6-12 core. Selanjutnya ada subduct. Apa itu subduct? Subduct adalah lapisan pengaman di mana kabel dimasukkan ke dalam subduct. Fungsinya biar lebih aman lagi. Tapi ada juga orang yang tidak memasukkan subduct. Dalam satu subduct hanya boleh dimasukkan satu kabel saja, walaupun ukurannya besar. Kemudian lapisan selanjutnya ada duct. Duct ini merupakan kumpulan dari subduct yang dimasukkan ke dalam duct. Dalam satu duct bisa terdiri dari 3-4 subduct. Kemudian yang terakhir adalah plan. Ini adalah tempat meletakkan fiber optiknya. Ada 3 penempatan yang mungkin kita letakkan fiber optik ini. Ada 3 kemungkinan. Ini ada di bawah tanah, di udara. Di udara itu seperti kabel-kabel yang berada di tiang listrik. Kemudian ada yang di bawah laut. Jadi kesimpulannya adalah core pasti akan dimasukkan atau dilindungi tube atau ribbon. Kemudian tube atau ribbon akan dilindungi oleh kabel. Kemudian kabel bisa dimasukkan langsung atau bisa ditaruh di dalam subduct, lalu diletakkan, atau bisa dimasukkan ke dalam subduct lalu ke dalam duct baru diletakkan. Bisa juga kabel dimasukkan ke dalam duct lalu diletakkan. Ada 4 kemungkinan. Ada beberapa jenis fiber optik, yakni yang pertama itu ada single mode fiber. Serat optik single mode memiliki core yang kecil dan memiliki hanya satu jalur cahaya. Perbedaan antara indeks bias core dan cladding sangat kecil. Single mode fiber memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mentransmisikan informasi karena dapat mempertahankan akurasi jumlah cahaya untuk jarak tempuh yang lebih besar dan tidak menunjukkan penyebaran cahaya yang disebabkan oleh beberapa mode. Atenuasi serat SMF juga lebih rendah bila dibandingkan dengan MMF. Kekurangan dari serat jenis ini adalah diameter core yang sangat kecil, yang membuat menyambung cahaya ke dalam core lebih sulit, pembangunan yang sulit, dan biayanya yang relatif mahal. MMF ini atau kita sebut dengan multimode fiber. Multimode fiber memiliki diameter core dan indeks bias relatif lebih besar daripada single mode.
fiber dan kemungkinan sejumlah besar cahaya melewatinya. Ukuran core kabel multimode secara umum adalah berkisar antara 50 sampai dengan 100 mikrometer. Biasanya ukuran NA yang terdapat di dalam kabel multimode pada umumnya adalah berkisar antara 0,20 hingga 0,29 NA atau numerical aperture adalah ukuran kemampuan sebuah serat untuk menangkap cahaya. Juga dipakai untuk mendefinisikan acceptance dari sebuah serat optik. Ada jenis serat optik multimode dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu serat optik multimode step index dan serat optik multimode graded index. Ada prinsip kerja serat optik. Prinsip kerja serat optik digambarkan dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama itu ada prinsip awal atau source yang berbentuk sinyal listrik. Ini pada transmitter diubah oleh transducer elektropik menjadi gelombang cahaya. Yang kedua itu ada gelombang cahaya, selanjutnya ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju penerima atau receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik. Pada penerima atau receiver, sinyal optik ini diubah oleh transducer optoelektronik jadi sinyal elektris kembali. Ada prinsip kerja serat optik, yakni yang pertama itu adalah prinsip awal. Prinsip awal atau source yang berbentuk sinyal listrik. Selanjutnya ada gelombang cahaya, ada penerima, ada terus. Serat optik memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan serat optik ini adalah memiliki bandwidth yang sangat lebar dalam sistem digital, dapat mencapai orde gigahertz, sehingga mampu membawa informasi yang sangat besar. Ukurannya sangat kecil dan murah, sehingga mudah dalam penanganan instalasinya. Syarat cahaya tidak terpengaruh oleh derau elektris maupun medan magnetis. Isyarat dalam kabel serat terjamin keamanannya. Karena dalam serat tidak terdapat tenaga listrik, maka tidak akan terjadi ledakan maupun percikan api. Di samping itu, serat tersebut terhadap gas beracun, bahan kimia, dan air, sehingga cocok bila di bawah tanah. Ini selanjutnya ada dampak negatifnya lah. Perawatan dan pemasangannya sulit. Jika terjadi kerusakan pada kabel fiber optik, maka harus memanggil orang yang sudah berpengalaman dan sudah ahli pada bidang tersebut. Harganya relatif mahal jika dibandingkan dengan jenis kabel lainnya seperti UTP yang memiliki harga yang terjangkau. Kabel fiber optik tidak bisa diletakkan di belokan yang sangat tajam, karena fiber optik menggunakan cahaya sebagai pengantar sinyal. Jika kabel ditekuk, maka cahaya akan bocor dan akan mengalir ke tekukan tersebut. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.